Hari ini kita bicara soal makanan. Tapi bukan makanan yang lezat, tapi adalah makanan untuk teman-teman yang seandainya terkena hepatitis akut. Nah, sekarang kan kita lagi was-was karena ada kasus dengan hepatitis akut yang misterius yang lebih banyak menyerang anak-anak daripada orang dewasa. Nah, jika kita sudah berusaha mengantisipasi agar kita tidak terkena, tetapi kita tetap terkena, maka di samping obat-obatan, maka hal yang harus diperhatikan itu adalah makanan. Makanan apa yang bisa menunjang kesembuhan bagi rekan-rekan atau anak-anak dari rekan-rekan yang menderita hepatitis akut. Pertama ya, jika penderita hepatitis tidak mengalami gejala atau masalah seperti kehilangan massa otot ataupun kekurangan gizi, maka penerapan diet sehat itu dipercaya akan membantu mereka untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit kronis lainnya. Seperti misalnya mencegah penyakit jantung dan diabetes. Nah, kali ini kita membahas satu persatu ya, alasan dan apa saja yang disarankan bagi rekan-rekan yang menderita hepatitis akut. Pertama, konsumsilah buah-buah dan sayuran. Buah-buah dan sayuran ini bisa memberikan tubuh pasien hepatitis berupa vitamin dan mineral yang penting buat kesehatan. Makanan ini kaya akan serat, juga mampu membantu penderita hepatitis untuk mengurangi asupan makanan yang kurang sehat. Misalnya, mengurangi konsumsi daging berlemak ataupun makanan manis yang cukup mengenyangkan. Karena kalau kita biasanya, ini kebiasaan ya, kalau kita mengkonsumsi makanan buah dan sayuran di awal-awal, apalagi dalam porsi besar, maka keinginan kita untuk makan makanan yang manis itu akan berkurang. Konsumsilah sayuran berdaun hijau khususnya ya, yang dapat memberikan manfaat bagi penderita hepatitis untuk menjaga kondisi. Dengan makan makanan buah-buahan juga mampu mengurangi kandungan lemak pada hati penderita hepatitis. Kemudian konsumsilah biji-bijian, tapi biji-bijian yang utuh ya, kurangi mengkonsumsi biji-bijian olahan seperti kita mengurangi mengkonsumsi roti putih, nasi putih ataupun pasta putih. Biji-bijian utuh dapat meningkatkan asupan protein di dalam tubuh penderita hepatitis untuk mempertahankan massa ototnya. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang merupakan sumber protein. Nah, ini juga dikonsumsi dalam jumlah cukup, tidak boleh berlebihan, juga jangan terlalu kurang. Bahkan disarankan untuk mengkonsumsi protein bagi penderita hepatitis antara 1 hingga 1,5 gram protein per kilogram berat badan per hari. Nah, bisa dibayangkan kalau lebih bagaimana? Kalau lebih akan terjadi keadaan yang disebut dengan encephalopati hepaticum. Tapi kalau kurang, maka kita akan terjadi kekurangan gizi dan pengecilan otot. Jadi konsumsilah protein dengan jumlah yang cukup. Kemudian kopi. Nah, kopi ternyata dipercaya bisa mengurangi resiko terjadinya jaringan yang rusak pada hati, terutama pada orang yang menderita hepatitis. Sejauh ini mengkonsumsi 2 cangkir kopi atau sekitar 100 mg kafein itu dikaitkan dengan pengurangan yang cukup baik pada terbentuknya jaringan parut. Kemudian makanan yang merupakan sumber lemak sehat.
Jadi rekan-rekan harus mengurangi makanan yang merupakan lemak jenuh. Misalnya lemak jenuh itu pada daging merah maupun produk susu yang full fat. Nah, lemak trans juga harus dikurangi. Lemak trans itu banyak terdapat pada makanan ringan yang digoreng atau makanan panggang olahan. Nah, konsumsilah dalam jumlah yang cukup lemak sehat seperti misalnya minyak zaitun, kemudian biji bunga matahari maupun buah apokat. Tetapi walaupun disarankan untuk lemak yang baik, tetap saja dalam jumlah yang cukup, jangan berlebihan. Karena mengkonsumsi lemak yang terlalu banyak akan membuat timbunan lemak pada hati yang bisa memperparah keadaan hati seseorang. Kemudian makanan yang rendah garam ya. Makanan olahan berat seperti misalnya snack, gorengan, makanan ringan, dan makanan yang dapat dipanaskan di dalam microwave itu sering sekali membuat batasan konsumsi garam harian kita meningkat melebihi 2300 mg. Nah, idealnya kebanyakan orang mengkonsumsi lebih sedikit natrium dari jumlah tersebut. Jika seorang mengalami hepatitis, dia bisa berkembang menjadi kondisi yang disebut dengan serosis hati. Maka terjadilah pengumpulan cairan di perut atau yang kita sebut dengan asites. Keadaan ini diperparah jika kita mengkonsumsi makanan kaya garam. Sehingga kalau sudah tanda terjadinya penumpukan cairan baik di perut, di kaki, maka konsumsi garamnya harus cukup dikurangi. Makanan juga harus minim gula. Pedomannya begini, kebanyakan orang mengkonsumsi kurang dari 10% kalori per hari dari gula tambahan. Gula tambahan itu misalnya gula yang terdapat pada soda, kemudian minuman jus atau makanan manis lainnya. Orang dengan hepatitis memang harus hati-hati dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Hepatitis dikaitkan dengan resiko terjadinya diabetes, sehingga penderita orang hepatitis sebaiknya mengkonsumsi makanan yang kandungan gulanya cukup rendah. Kemudian makanan yang kaya besi itu juga harus dikurangi. Karena pada penderita hepatitis itu dia tidak dapat melepaskan zat besi dengan baik dari tubuhnya, sehingga mudah sekali mengalami kelebihan zat besi. Nah, kelebihan zat besi ini meningkatkan resiko terjadinya jaringan rusak pada hatinya. Misalnya apa sih makanan yang kaya dengan zat besi? Daging merah, jeroan hati, kemudian tiram, kemudian sereal yang diperkaya dengan zat besi. Tetapi walaupun terjadi penumpukan, tetap saja kita harus mengkonsumsi makanan yang ada kandungan besi, tetapi jumlahnya harus sangat dibatasi. Kemudian konsumsilah makanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, jambu biji, stroberi, dan buah-buah yang lain. Khusus makanan minuman yang mengandung alkohol sebaiknya pada penderita hepatitis itu dicegah, bukan cuma dikurangi tapi dicegah, karena alkohol menyebabkan stres pada organ hati yang dapat membuat penderita hepatitis berisiko lebih besar untuk mengalami gagal hati atau kerusakan hati yang permanen. Nah, rekan-rekan, kalau kita mengambil kesimpulan, pertama adalah bagi rekan-rekan yang sedang mengalami penyakit hepatitis akut, yang lagi mungkin mudah-mudahan aja tidak ya terjadi di Indonesia, yang hepatitis yang kita anggap hepatitis misterius karena tidak terbukti dia berasal dari virus hepatitis A, B, C, D, dan E, maka yang kita lakukan salah satunya adalah menggunakan makanan sebagai sarana untuk tidak memperburuk daripada kondisinya. Pertama, hindari alkohol. Konsumsi banyak makanan yang banyak mengandung vitamin C, kurangi makanan yang kandungan zat besinya tinggi, kemudian minumlah makanan
maupun minuman yang kadar gulanya rendah. Makanlah makanan yang sekedar ada rasa garam dan jangan berlebihan mengkonsumsi garam. Konsumsilah makanan dalam jumlah terbatas yang mengandung lemak yang baik. Hindari lemak trans dan lemak jenuh. Kemudian makanlah jumlah protein yang secukupnya saja, yang takarannya sekitar 1 sampai 1,5 gram protein per berat badan. Kemudian tinggilah mengkonsumsi makanan dan sayuran dan konsumsi juga biji-bijian utuh. Nah, inilah rekan-rekan saran dokter untuk menggunakan makanan sebagai salah satu cara kita untuk mencegah pemburukan daripada kasus-kasus hepatitis akut. Bye.